Oke guys, lanjut lagi Camry. Jadi hari ini kita langsung eksekusi untuk turun mesin total guys di Camry 3500 ini ya, V6. Ini kondisi mesinnya lumayan memprihatinkan sekali ya untuk kelas mobil premium nih. Nih, bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk kondisinya seperti ini. Ini sludge. Jadi sludge itu adalah oli yang kotoran oli udah mengental. Jadi kalau dicolek kayak balsam guys. Dan itu akibat jarang atau sering telat ganti oli, atau bisa juga kalau misalnya olinya kurang atau tekor cuman ditambah-tambahin aja. Nah jadi kondisi mesinnya seperti ini guys. Nih tuh, ini kalau dicolek kayak nyolek balsam asli. Jadi dari mobil ini kita tahu ya, ternyata pemilik Camry itu nggak semuanya kaya dan royal. Contohnya ini ya kan, sering telat ganti oli. Jadi kondisi mesinnya kayak gini tuh. Ini juga kerak-kerak di pistonnya, wah udah tebel banget. Jadi ini nanti mesin kita turunkan full, packing-packingnya kita ganti baru, seal-sealnya kita ganti baru, semuanya kita ganti baru. Jadi untuk mesin di Camry V6 ini yang 3500 cc ini total di refresh guys. Tapi untuk estimasi waktu pengerjaan turun mesin total Camry ini kita belum ada gambaran, karena ini adalah Camry V6 pertama yang kita turun mesin total guys. Jadi kemungkinan kita banyak mikir, banyak ngelamun ya kan, banyak ya pokoknya banyak pertimbangan lah, nggak kayak Vios gitu. Nah ini untuk di bagian headnya kita mulai cuci. Jadi untuk cucinya kita pakai cairan khusus untuk bersihin sludge atau lumpur tebal nih, lumpur kotoran oli yang tebal di mesin. Nih cairannya kayak susu tuh putih ya kan. Jadi sekali oles, kita tunggu dulu beberapa menit supaya cairannya kerja ya kan. Habis itu kita bilas pakai air, terus kita ulangi beberapa kali sampai bener-bener bersih nih kondisi kondisi mesinnya gitu. Nanti pokoknya hasilnya ya mirip-mirip kayak di vapor blasting lah ya. Cuman ini mah versi versi murahnya, versi orang kampung. Nah untuk cara kerjanya gini guys, dicocol-cocol aja. Jadi biasanya kan kita bersihin pakai solar, bensin, terus disikat-sikat kawat. Itu udah nggak kita pakai untuk cara seperti itu. Jadi untuk bersihin kotoran kayak gini biasanya kita pakai liquid khusus atau cairan khusus pembersih sludge atau kerak mesin guys. Nih, oh. Ini mah jatuhnya kayak kita turun mesin Agya yang 3 silinder 2 biji ya, 2 mobil. Soalnya mesinnya V6 nih. Jadi satu blok mesinnya itu pistonnya 3. Ya kan? Nih, jadi kita cocol-cocol dulu aja. Habis itu nanti kita tunggu liquidnya atau cairannya bekerja. Nih. Ini liquid kena tangan nggak terlalu begitu gatel sih, cuman kalau didiemin lama ya gatel juga lama-lama. Jadi nanti kena tangannya menguning guys gitu ya. Gimana nggak gatel, ngebersihin sludge aja gampang, apalagi tangan rusak ya kan. Nah ini untuk bagian mesin bawahnya udah turun juga nih. Ini nanti sekalian ganti seal kerekas segala macam, pokoknya untuk seal-sealan kita ganti baru semua. Terus kemarin juga pemilik mobil nitip untuk semua soket-soketnya diganti baru. Nah ini untuk pompa power steering ya, kondisinya juga udah bocor parah ya kan. Jadi nanti kita konfirmasikan dulu sama pemilik mobil apakah mau ganti sealnya aja atau sebundel. Ya kita mau terserah aja pemilik mobil. Kalau mau ganti sealnya aja boleh, silakan. Jujur nih ya, kebanyakan kan kita seringnya pegang Vios, Limo atau Yaris gitu kan. Ini kondisi mesinnya jarang kita temuin kayak begini guys. Nih, kalau bekas taksi tuh sebenarnya ada aja yang jorok, cuman rata-rata kondisi mesinnya bersih, bagus, karena mungkin dirawat ya. Kalau ini sekalinya kita megang Camry, kondisi mesinnya kayak gini, amburadul. Gitu guys. Nah oke guys, lanjut ke beberapa hari kemudian, nggak hari sih ini, makanya minggu, 2 minggu kemudian. Jadi ini kondisi headnya udah lumayan udah lumayan, bukan lumayan, udah bersih banget. Jadi ini lagi kita gosok dulu sebelum kita pasang supaya nanti permukaannya rata, ngeplak dengan dengan packing barunya. Gitu. Biasanya sih kalau kata mekanik, kalau nggak digosok kayak gini biasanya ada aja kebocoran tipis. Jadi makanya ini kita gosok dulu. Ini gosoknya
di atas kaca guys. Nih ini kan amplas nih, amplas ditempel di kaca tuh. Ini ala-ala Pakistan, mekanik Pakistan ya kan. Kalau proper kan biasanya di scrap tuh, ya kan, di apa namanya, dihabisin, dibubut, di scrap lah. Kalau ini karena ya nggak ada kebocoran awalnya, cuman mau dibikin ngeplak aja, jadi kita tipis-tipis aja. Nah, jadi kondisi blok mesin apa nah, blockhead yang tadi belepotan sama sludge sekarang sudah bersih, kondisinya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, untuk hasilnya ini ya mirip-mirip vapor blasting lah ya. Tuh. Ini kita pakai liquid atau cairan pembersih sludge khusus ya. Itu harganya lumayan mahal. Cuman hasilnya bisa dilihat aja nih. Kayak gini guys, ini baru selesai satu. Nih. Serius guys, ternyata bongkar mesin apa namanya nih, Camry V6 itu wah, gila lah, luar biasa banget lah pengalamannya ya. Ini bikin pusing. Mekanik pun gak enak tidur. Ya karena kan ya maklum lah, kita kan bengkel di desa ya, di kampung kecil ini, kita dititipin unit, dipercayain untuk turun mesin V6. Ini juga sebenarnya kita udah bilang, udah ngobrol sama pemilik mobil, kalau pertama bongkar resikonya A, B, C sampai Z, tapi tetap minta dibongkar di sini guys, gitu. Dan hasilnya seperti ini guys, untuk apa namanya, kondisi head yang sudah kita bersihkan. Nah, kelihatan ya bedanya. Oh, kayak di vapor blasting, bersih banget pokoknya. Nah, ini packing set kita ganti baru semua, pakai original 100% ya. Nih satu set di apa namanya, didusin seperti ini. Ini banyak macamnya guys. Packing headnya 2 ya kan, perpak dieselnya 2, pokoknya ini serba 2 lah, karena mesinnya kan V6 kembar gitu. Jadi nanti kita coba pasang dengan baik dan benar lah ya, supaya packingnya nggak rusak dan nggak gagal, intinya kayak gitu, soalnya nih packing lumayan mahal. Nah, oke guys, lanjut ke minggu keberapa ya, ya pokoknya untuk turun mesin ini kurang lebih kita makan waktu 3 minggu lebih. Nah, ini mesinnya udah bulat, udah naik tuh. Cuman ini soket-soketnya belum kita ganti karena bingung, kemarin soketnya banyak banget. Jadi soketnya kita colok-colokin satu-satu, nanti kita absen satu-satu. Mana soket yang rusak, mana soket yang masih bisa dipakai. Nah, hari ini sekarang lanjut ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki juga dirombak total, di refresh total guys. Nah, ini rak setirnya udah turun. Rak setirnya oblak sih enggak, ya kan, cuman bekas bocor dari apa namanya, dari pompa power steering. Nah, busing sininya oblak, pecah guys, gila. Selama saya bongkar Vios nggak ada tuh cerita busing di sini pecah. Ini juga kemarin kita nyari barangnya lumayan susah. Untuk busing rak setir, busing yang tadi bulat tuh, itu nyarinya kita susah banget. Bukan susah nyari barangnya, susah nyari ukurannya. Kalau barang banyak yang jual. Nah, ini part-part yang bakal kita ganti ya. Busing arm besar kita ganti pakai RBI. Terus karet stabil bar RBI juga. Support shock kita ganti pakai RBI. Ya kan? Nih, kiri kanan tuh. Terus yang kita ganti ini fan belt. Nah, ini nyeri fan belt juga yang buat yang 3500 agak susah juga. Kita dapatnya Mitsubishi original. Nah, untuk rack end kita pakai KYB original. Untuk tie rodnya, tie rod rack end kita pakai KYB original. Terus untuk apa nih? Nah, untuk link stabil kita pakainya 3.5 yang ori, bukan 3.5 yang KW. Tadinya mau full pakai KYB, cuman untuk link stabil nggak ada merek KYB guys. Adanya merek ini nih, 3.5. Ini untuk bushing shock ganti juga, bushing shocknya gede, beda sama Vios. Kalau Vios kecil kan, ini gede. Untuk bushing shocknya. Nah, ini seal pompa power steering. Jadi seal kitnya cuma segitu doang. Itu kita ganti pakai seal kit original, harganya lumayan mahal banget. Ini untuk, nah ini nih, ini busing raksir yang saya bilang tadi susah nyarinya tuh. Alhamdulillah nemu, ya kan, alhamdulillah nemu. Ini karet boot raksir kita ganti baru juga, yaitu udah jebol. Jadi untuk raksirnya nggak jadi diganti. Awalnya sih pengen diganti kata pemilik mobil, cuma setelah kita bongkar kondisinya kan masih bagus.
Terus ini untuk shock depan kita ganti pakai KYB XLG, bah mantap. Sama ini klem-kleman juga kita ganti baru semua aja. Oke. Jadi untuk perombakan mesin dan perombakan kaki-kaki, permajaan mesin dan kaki-kaki ini makan biaya yang lumayan mahal banget guys. Karena partnya juga mahal banget, beda sama Vios. Nih kayak yang ori ada manual book kayak gini ya guys. Manual sheet, kertas manual. Nih, kita ganti set kiri kanan pakai shock baru. Untuk part ini kita campur-campur, sebagian pakai yang ori, sebagian pakai yang KW. KW-nya juga pakai KW yang bagus lah ya. Kayak RBI kan udah mendekati ori itu. 35 juga sama. Walaupun dia KW tapi udah mendekati ori. Jadi untuk semua part ini bisa dibilang part bagus semua. Gitu, insya Allah hasilnya pun nanti bakal bagus guys. Oke, mantap.